Masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi 97,2 FM. Baik pendengar, selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah dalam bahasa Minang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, Dun Sanak Pandanga, Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Sari Berita. AKBP Bagus Ikhwan Christian dan sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Darmasraya, kini resmi menjabat sebagai Wakapolresta Bukit Tinggi. Dewan Perwakilan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang Panjang jalin kerjasama Joverte Group melalui MOU. Berita daerah dalam bahasa Minang selengkapnya dibacakan Henry. AKBP Bagus Ikhwan Christian dan sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Darmasraya, kini resmi menjabat sebagai Wakapolresta Bukit Tinggi. Berikut laporan Yudi Prama Agustino. Wakapolresta Bukit Tinggi nan lamo yaitu AKBP Apri Wibowo dipindah tugaskan menjadi Kapolresta Padang dan jabatannya digantikan di AKBP Bagus Ikhwan Christian dan sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Darmasraya. Mutasi pada AKBP Apri Wibowo sendiri telah dilakukan di upacara di Mapolresta Bukit Tinggi pada Rabu 9 April 2025 nan lalu dan pada Senin 21 April 2025 dilakukan pelantikan jabatan pada Wakapolresta Bukit Tinggi nan baru. Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati mengucapkan selamat datang kepada AKBP Bagus Ikhwan Christian dan menekankan pentingnya peran Wakapolresta dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik nan lebih baik. Wakapolresta Bukit Tinggi nan baru telah 2 kali menjabat sebagai Kapolres sehingga diyakini mampu dan mumpuni dalam pelaksanaan tugas operasional serta pembinaan personil di Polresta Bukit Tinggi. Menurut Yesi Kurniati, sebenarnya surat tugas atau telegram mutasiko telah lama keluar hampir 1 bulan, namun berhubung pada masa operasi ketupat dan Wakapolrestako juga menjabat sebagai Kapolres, maka ditunggu tugas operasi tersebut selesai baru dilakukan serah terima serta pelantikan. Karena beliau adalah Kapolres dan kemarin ada operasi ketupat ya dalam rangka pengamanan Lebaran, mudik Lebaran, jadi diundur sampai selesai tugas operasi tersebut baru dilakukan serah terima. Tugasnya itu adalah pembinaan ya, membina ke dalam, kemudian seperti membina personil, logistik, jadi mengawasi personil. Jadi inti dari tugas Waka itu untuk mengawasi atau membantu tugas-tugas Kapolres. Jadi apapun tugas saya nanti akan dibantu oleh beliau, didukung. Jadi tugas apapun, operasional, pembinaan personil, logistik, semuanya akan beliau ikut serta di dalam. Dimana karena beliau sudah 2 kali menjabat Kapolres ya, Kapolres Padangparean dan Darmasraya. Saya yakin beliau sudah sangat mampu dan mumpuni di dalam pelaksanaan tugas operasional. Sebagai Wakapolresta, tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks dan Yesi Kurniati berharap dukungan AKBP Bagus Ikhwan Christian sebagai Wakapolresta untuk dapat berkolaborasi jo seluruh anggota guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Komitmen Wakapolresta untuk melanjutkan program-program unggulan Polresta Bukit Tinggi dalam menjaga situasi Kamtibmas dan pelayanan kepada masyarakat sangat dinantikan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memberikan penghargaan kepada jajaran Polres serta Polsek dan dinilai berperan aktif serta berhasil mensukseskan program Gerakan Subuh Berjamaah bertampil di halaman Mapolda Sumatera Barat. Penghargaan juga diberikan kepada personel Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat serta 3 personel Babin Kamtibmas dari Polresta Padang dan dinilai berhasil mendata anak-anak putih sekolah di wilayah binaannya. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta harapan agar semangat kebersamaan serta kepedulian sosial tarih ditumbuhkan di seluruh jajaran.
Penghargaan ko diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh jajaran kepolisian di Sumatera Barat untuk tarikh memperkuat peran dalam pembinaan masyarakat. Tidak hanya melalui penegakan hukum tapi juga lewat kegiatan sosial dan keagamaan. Dewan Perwakilan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang Panjang jalin kerjasama Vertec Group melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Berikut laporan Nofri. Dewan Perwakilan Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau DPC PPDI Kota Padang Panjang jalin kerjasama Vertec Group melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Implementasi awal kerjasama tersebut, kedua pihak menggelar pelatihan pembuatan permen sehat bahan dasar sayur Jojahe. Ketua DPC PPDI Muhammad Ilham mengatakan, Vertec Group merupakan kelompok proyek mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus 2 Kota Padang Panjang. Kegiatan tersebutnya diikuti sejumlah anggota PPDI dan berlangsung dalam suasana nan seru, asik, serta menyenangkan. Selain belajar mengolah bahan-bahan alami menjadi produk olahan yang menarik, para peserta juga diberikan pemahaman tentang peluang usaha yang dapat dikembangkan secara mandiri dari hasil pelatihan tersebut. Ini bersama kelompok mahasiswa PPG ujar Ilham menjadikan proyek ko sebagai langkah awal pendampingan penyandang disabilitas di Padang Panjang. Harapannya penyandang disabilitas dapat berdaya saing secara ekonomi juga memanfaatkan potensi lokal nan ada. Ilham mengapresiasi kerjasama ko, inyo berharap kegiatan ko taruh dikembangkan menjadi program unggulan berkelanjutan dan berdampak langsung pada kemandirian para anggotanya. Untuk melatih kemandirian, untuk melatih keberhasilan teman-teman anak-anak inovasi dan kemandirian dan kesejahteraan ekonomi. Dikatakannya lagi, DPC PPDI dan Vertec Group berkomitmen agar taruh menjalin sinergi, menghadirkan program-program inspiratif, meningkatkan keterampilan teknis, serta membuka peluang usaha baru dan inklusif dan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas. Nofri melaporkan. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi membuka lokakarya penyusunan pohon kinerja penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD juga rencana strategis atau Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 di Balairung Pendopo Wali Kota Pariaman. Mulyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatanku sangatlah penting dilaksanakan mengingat saja dilantiknya wako jo wawako tapilya. Maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun RPJMD tahun 2025-2029. Mulai dari rancangan teknokratik atau rantek RPJMD, di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029. Mulyadi menambahkan dokumen Renstra dan RPJMD nan rancak akan menjadi pedoman dalam mengkawal program Pemko Pariaman dan visi misi kepala daerah nan terpilih selama 5 tahun ke depan. Untuk itu pentingnya penyusunan nan matang dari kini. BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Kota Tabang ingatkan warga perlu waspadai fenomena sembaran petir acuk terjadi di tengah intensitas hujan sedang hingga tinggi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Kota Tabang mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi sambaran petir di tengah intensitas curah hujan wilayah Sumatera Barat. Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang Sugeng Nugroho kepada RRI mengatakan bahwa intensitas curah hujan saat ini masih mengguyur terjadi di wilayah Sumatera Barat secara merata. Sugeng Nugroho mengungkapkan secara klimatologis, sambaran petir atau nan biasa dikenal dengan klotugron curah hujan pola, nan cenderung kue seringkali berpotensi terjadi di hamparan luas, seperti halnya ladang sawah ataupun perkebunan. Harus juga kita menjadi perhatian adalah sambaran petir. Ini juga kadang kita, Bapak Ibu petani kita yang kadang terkurung di sawah, terkurung di ladang gitu kan, terus meneduh hanya di tengah sawah, itu mungkin juga harus menjadi perhatian karena petir itu biasanya memang terjadi di hamparan yang daerah yang luas gitu kan, di sawah atau mungkin yang daerahnya memang berhamparan datar gitu ya. Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang Sugeng Nugroho juga menilai kewaspadaan terhadap faktor-faktor penyebab sambaran petir dan
tinggi perlu diperhatikan, seperti halnya penggunaan alat elektronik aktif nan sajatinya dapat merambat menjadi arus listrik, sehingga dapat membahayakan kondisi di lingkungan rumah jo sekitarnya. Dari Kabupaten Agam, Alon Ahmad Fauzan, RRD Bukit Tinggi melaporkan. Serini peringatan siaga banjir berbunyi di sekitar aliran Sungai Batanglona, Nagari atau Desa Perambahan, Kecamatan Limokaum, Kabupaten Tanah Datar, menyebabkan warga berhamburan keluar rumah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tanah Datar, Ermon Reflin di Batu Sangka mengatakan, serini tersebut berbunyi sebagai bentuk peringatan dini terhadap potensi banjir. Menurut Erman Reflin, bunyi serini dirancang untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama bagi warga Nandake Jo Sungai. Dirinya menambahkan peringatan waspada banjir itu dipicu hujan labik yang terjadi di daerah itu. Dirinya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan indak takui atau hilang akal jo bunyi serini tersebut. Bapenda Tanah Datar mengimbau masyarakat melakukan balik nama kendaraan agar pajak bisa masuk ke kas daerah jo manfaatnya dirasakan di masyarakat Tanah Datar. Berikut laporan Irsad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Buki, Kecamatan Sungayang. Pemerintah Kabupaten Agam resmi meluncurkan program pemberian makan gizi gratis bagi pelajar sesuai kebijakan pemerintahan Presiden Wakil Presiden Prabowo Gibran. Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Lubuk Basuang mengatakan peluncuran makan bergizi gratis tahap awal untuk Kecamatan Lubuk Basuang di SMA Negeri 1 Lubuk Basuang. Edi Busti menambahkan, makan bergizi gratis sebanyak 2.100 siswa dari target di Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terletak di Siguhuang, Kecamatan Lubuk Basuang sebanyak 3.500 porsi makanan. Sementara target Dapur Umum di Agam sebanyak 48 unit tersebar di 6 balai kecamatan. Edi berharap program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik di Agam. 200 orang siswa-siswi SMKN 2 Bukit Tinggi selaku penerima manfaat 22 April 2025 ikuti aksi bergizi di sekolah. Selengkapnya dilaporkan Joni Marpeta. Sebanyak 200 orang siswa-siswi selaku penerima manfaat bertampik di lokasi aula SMKN 2 Bukit Tinggi mendapatkan aksi bergizi di sekolah. Dihadiri isteri Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Nyonya Yasmiati Ibnu Aziz, Kepala Dinas Kesehatan Kota DKK Bukit Tinggi Cabdin Wilayah 1 Sumatera Barat, Kepala UPTD Puskesmas Dr. Rasima Ahmad, dan Kepala SMKN 2 Bukit Tinggi Dr. Randa Mary Desna MPD. Kegiatan aksi bergizi di sekolah dilakukan sangat bermanfaat dan tercatat hasil survei stunting cukup tinggi diupayakan bisa jadi
0 di mana usia 6 balik hingga 8 balik tahun atau 0,9%. Juga pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan gizi seimbang, fortifikasi pangan termasuk suplementasi tablet tambah darah TTD dan terpenuhnya asupan gizi seimbang berdampak kualitas anak dihasilkan kemudiannya baik untuk kesihatan pribadi maupun di keluarga nantinya. Isteri Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Yasmiati Ibnu Aziz sekaligus sebagai Ketua GOI Kota Bukit Tinggi itu bahwa dalam melayan generasi sehat cegah stunting di Kota Jam Gadang merupakan tanggung jawab awak bersama. Bagaimana anak-anak kita ke depan jadi anak-anak yang memang berkualitas di dalam gizinya, baik untuk kesehatan pribadi maupun keluarga nanti. Kita sama-sama mengetahui ke depannya mereka adalah penerus juangan negara kita ini, terutama Bukit Tinggi ya. Tidak mengkonsumsi lagi ya makan makanan yang siap saji, yang kualitasnya mungkin di bawah ya rata-rata dibanding dengan orang tua mereka masak sendiri. Ya, bahkan tanggung jawab kita ya seluruh masyarakat, seluruh instansi yang ada, terutama di Bukit Tinggi ini ya, bagaimana ke depannya bisa menjadikan generasi-generasi kita ini adalah generasi-generasi yang berkualitas, yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya juga sehat ya, tanpa stunting lagi. Dan menuju ya generasi emas 2045 ke depannya akan melahirkan pemimpin yang luar biasa yang akan menjadikan Bukit Tinggi ini Bukit Tinggi yang gemilang. Untuk itu pentingnya dilakukan juga Kepala Sekolah SMKN 2 Bukit Tinggi Dr. Ana Mary Desna MPD sampaian bahwa dirinya harapan generasi masa mukonya indak disiapkan sebagai generasi strawberry nan loyo. Kita sudah sering mengingatkan bahwa makan bergizi ini seperti ini. Namun mereka masih terkontaminasi juga dengan pagi-pagi itu tidak sarapan terlebih dahulu. Buktinya ketika upacara bendera masih ada yang pingsan, masih ada yang pusing. Nah, setelah kita tanya ternyata mereka tidak sarapan. Jadi ini disebabkan karena tidak mengatur waktu. Bagaimana kapan kita tidur dan kapan kita bangun, kapan kita berangkat sekolah. Kita harus mempersiapkan generasi sekarang ini untuk menjadi generasi emas. Bukan seperti sekarang ini sebagai generasi strawberry yang loyo. Jadi bagaimana kualitas pendidikan akan bisa kita tingkatkan. Nah, dalam tubuh yang sehat, kalau kita punya kesehatan yang sehat, berarti kualitas pembelajaran bisa ditingkatkan. Untuk itu pentingnya dilakukan upaya dan maksimal untuk meningkatkan status kesehatan khususnya remaja putri melalui kegiatan aksi bergizi kota masuk melalui advokasi, mobilisasi sekolah dan masyarakat, koordinasi multisektor, penguatan kapasitas serta pemantauan dan evaluasi serta aksi bergizi dilaksanakan dengan 3 intervensi utama yakni sarapan dan minum TTD bersama di sekolah ataupun madrasah setiap minggu, edukasi gizi dan bersifat multisektor dengan tujuan mempromosikan asupan makan nan sehat dan aktivitas fisik serta komunikasi untuk perubahan perilaku nan relevan dan komprehensif. Juga keberadaan SMKN 2 Bukit Tinggi memiliki jumlah siswi sebanyak 1.580 orang tu nan tersebar pada 8 jurusan bahwa kiniko atas rekomendasi Puskesmas Dr. Rasima Ahmad ditetapkan sebagai sekolah sehat tinggi Kota Bukit Tinggi 2025 dan akan maju ke tingkat Provinsi Sumatera Barat. Joni Marbeta mengabarkan untuk berita Minang pada siang hari ko. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menyelesaikan rekapitulasi suara di sebalai kecamatan untuk pemungutan suara ulang PSU pemilihan kepala daerah Pilkada. Anggota KPU Kabupaten Pasaman Juli Yusran mengatakan bahwa rekapitulasi di sebalai kecamatan berjalan dengan aman dan lancar serta indah ada kendala dan berarti dalam kegiatan rekapitulasi itu. Menurut Juli Yusran, pemungutan suara ulang di TPS 02 Nagari Panti Timur merupakan tindak lanjut dari temuan Panitia Pengawas Kecamatan Panti menyusul adanya dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara ulang sebelumnya. Pelanggaran yang ditemukan itu adanya penambahan pemilih menggunakan kartu tanda penduduk dan indak sesuai jo prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati jo Wakil Bupati Pasaman. Dirinya berharap pelaksanaan pemungutan suara ulangko bisa memastikan jalannya proses demokrasi dan jujur, adil serta sesuai jo peraturan dan berlaku. Sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya bisa didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.